Oke, kita mulai pembahasannya ya. Oh, Oke, jadi saya mulai dengan pretest dulu. Jadi soalnya, bentar. Oh ya, bisa dari teman-teman lihat ya. Jadi ada sebuah katrol dengan dua buah beban. Nah, yang pertanyaan pertama adalah berapa momen inersia silinder? Oke, nah kita tahu bahwa silinder itu rumusnya adalah I sama dengan setengah mr kuadrat. Seperti ini ya. Nah, ini adalah persamaan dari momen inersia. Nah, tinggal masukin aja angkanya. M-nya 4, R-nya 0,5 dikuadratkan, jadinya 0,25 kali 4 kali setengah, dapatnya adalah 0,5. So, nggak susah ya. Oke. hampir dari graf itu, Pak. Ada yang bingung? Enggak, Pak. Kenapa? Enggak, Pak. Udah ya? Oke. Ya. Lanjut. Nah, yang agak rumit mungkin pertanyaan selanjutnya. Karena ini apa istilahnya? Saling bersambung lah. Nah, jadi dalam persamaan yang menggunakan dinamika rotasi ini, mau nggak mau pasti akan menyentuh dengan dinamika translasi kemarin. Jadi ada 3 persamaan yang harus kita buat di sini. Yang pertama adalah persamaan untuk benda satu, benda kedua, dan silinder. Oke, saya mulai dengan benda kedua dulu. Jadi persamaannya adalah sigma F sama dengan MA. Ini ya. Nah, apa F-nya? Nah, F-nya ada gaya berat dan ada tegang tali. Kan gambarnya gini ya. Gini. Ini M2. Ini dia ada W. Oh, ini ada T2. Nah, jadi persamaan ini dilambangkan dengan ini. W2 min T2 sama dengan M2 kali A. Sampai sini ada yang bingung? Jelas ya? Ya, Pak. Oke. Nah, selanjutnya kita tinjau benda satu. Benda satu yang mana? Ini. M1. Nah, karena dia bergerak ke atas, kan gini, kan benda 2 kan lebih berat dari benda satu. Maka pasti benda 2 ke bawah, sedangkan benda satu ke atas. Kan gitu. Nah, karena dia bergerak ke atas, maka asumsi positif saya adalah sesuai dengan pergerakan benda. Arah A-nya ke atas, berarti atas yang saya anggap positif. Makanya di persamaan 1 itu justru T1 min W1 sama dengan M1A. Ada yang bingung sampai sini? Kenapa yang persamaan 2 itu W2 min T2, sementara benda 1 itu T1 min W1? Sudah jelas? Ya. Jelas ya? Oke, lanjut. Nah, kalau kita substitusi, maka jadinya seperti ini. T2 adalah M2G min M2A. Ini ya, yang ini kita putar-putar nih, yang persamaan kita tulis ini satu. Persamaan satu kita tukar, jadinya T2 adalah M2G min M2A. Sementara untuk benda pertama, yang ini tadi, kita pindah ruas, W1-nya pindah ke kanan, maka kita peroleh T1 adalah M1G plus M1A. Jelas sampai sini? Oke. Nah, kalau sudah, baru kita ke silinder. Nah, karena silinder bentuknya dia adalah benda berputar, maka kita harus masukkan persamaan sigma torsi sama dengan I alfa. Nah, apa yang menjadi torsi? Yaitu gaya oleh tegang tali. Ini. Dia punya R. Nah,
Inilah yang menjadi torsinya. Nah, kan dia bergeraknya searah jarum jam nih, kayak gini nih. Makanya yang yang T2 ini positif, sementara yang T1 negatif. Karena T2 menarik katrol berputar searah jarum jam, sementara T1 berlawanan arah dengan jarum jam. Itulah kenapa ini jadinya T2R min T1R sama dengan I alfa. Torsi kan gaya kali lengan gayanya, jaraknya. Di mana jaraknya itu tidak lain adalah R. Jadi ini T2R min T1R sama dengan I alfa. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Aman, Pak. Aman, Pak. Tok, mau nanya, Tok? Iya. Silakan. Itu, Pak. Nanya, Pak. Ya, silakan. Tulisannya, Pak, katanya, Pak. Kenapa? Tulisannya agak bingungin. Oh, tulisannya. Oke. Tulisannya Maaf, nggak ini jelas, Pak. tadi saya salah tulis gitu. T1, T2, angka 1 dan 2-nya tadi tertukar. Jadinya saya coret. Gini aja. Yang Bentar, saya ganti warna aja. Ungu itu T2. Mending dihapus dulu, Pak, semuanya, Pak. Baru ditulis lagi, Pak. Oh ya, udah baik. Saya hapus semua ya. Oke, Pak. Makasih, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Oke, yes, nggak apa-apa, saya ulang aja nih. Baik. Nah, ceritanya kan ada katrol gini. Terus ada di sini ada M1. Di sini ada M2. Oke. Nah, gayanya apa aja? Di sini ada gaya berat W2. Kemudian ini ada gaya tegang tali, kita sebut T2. Nah, T2 bagi benda 2 itu arahnya ke atas. Tapi bagi katrol itu T2 ke bawah. Nah, sementara benda 1 itu W1 ke bawah, kemudian T1 ke atas. Nah, tapi bagi katrol ini T1 ke bawah. Ini punya R, ini punya M. Oke, sampai sini ada yang bingung nggak menggambar diagram gaya ini? Paham? Nah, kalau sudah, baru nanti kita membuat persamaan untuk ketiga benda. Ada persamaan 1, 2, dan 3. Persamaan 1 untuk benda 1, persamaan, ntar saya pakai warna lain aja. Persamaan 2 untuk benda 2, dan persamaan 3 untuk katrol. Oke. Nah, kita mulai dengan persamaan benda 1 dulu. Benda 1 yang ini ya. Kita pakai warna hijau aja. Ini benda 1. Jangan sama ibu dulu ya. Mohon maaf ada gangguan. Oke, sebentar ya. Baik, lanjut. Oke, baru bisa diambil ibunya. Mohon maaf. Oke, kita mulai dengan persamaan benda 1.
Nah, untuk benda satu itu sigma F sama dengan MA. Karena dia benda translasi, bukan rotasi. Nah, apa saja F-nya? Ada T dan ada W. Nah, karena yang dia bergerak naik ke atas, maka yang positif adalah yang ke atas. Berarti T1 min W1 sama dengan M1 A1. Nah, defaultnya seperti ini ya. Cuman kebetulan untuk soal ini A1 sama dengan A2 sama dengan A3. Oke, nah maka kita bisa tulis T1 adalah W1 plus M1A. Ini persamaan 1. Kalau mau dibuat angka, berarti jadinya 30, karena M-nya 3, G-nya 10 ya, tambah M1 berarti 3A. Ini persamaan 1. Ada yang bingung sampai sini? Jelas? Oke, saya lanjutkan. Oke, ini saya hapus kalian aja ya. Nggak apa, saya mulai dari awal. Nah, untuk benda 2, tadi warna apa ya? Merah. Oke, kita pakai merah. Sama persamaannya. Sigma F sama dengan MA. Nah, karena dia bergerak ke bawah, maka yang positif adalah yang bawah. Berarti W2 min T2 adalah M2A. A2 sebenarnya. Cuman dalam ini tadi sama ya. Oke. Berarti T2 kalau kita putar jadinya W2 min M2 kali A2. Kalau mau dibuat angka berarti 50 min 5A. Ada yang bingung? Lanjut, Pak. Lanjut, oke. Ya, hapus aja ini ya. Nah, sekarang kita ke benda ketiga, yaitu katrol. Tadi warna biru. Oke. Nah, pada katrol, nah dia kan ada dua gaya nih. Ada T2, ada T1. Terus dia punya R. Dan ini R. Kebetulan R-nya sama ya. Jadi R2 sama dengan R1 sama dengan R. Itu yang membuat benda berputar. Karena dia berputarnya searah jarum jam, karena W2 lebih besar ya, maka pasti dia bergeraknya searah jarum jam. Maka yang positif adalah yang searah jarum jam. Kita masukkan persamaannya ya. Sigma torsi sama dengan I kali alfa. Nah, siapa torsinya? Berarti R2 kali T2 min R1 kali T1 sama dengan, nah, I-nya karena dia silinder, berarti setengah M R kuadrat. Oke, nah karena R2 sama dengan R1 sama dengan R, ini bisa kita coret. Maka yang tersisa adalah T2 min T1 sama dengan, oh ini alfanya ketinggalan. Oke. Nah, sama dengan setengah M kali A. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Bentar Pak, tak lihat nomor 5-nya nih Pak. Oke,
Sebentar ya. Yang di sini. Anaknya. Oke, mohon maaf. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, kalau sudah dapat persamaan ini, sebenarnya jadi lebih mudah. Oke. Oke, clear page saja ini. Oke, kita substitusi ya. Tadi T2, kita dapat persamaannya adalah 50 min 5A. Sementara T1, 30 plus 3A. Oke, kita tulis. Kita substitusi. Berarti 50 min 5A min 30 plus 3A. Ini sama dengan setengah MA. M silinder tadi 4 ya. Berarti jadi 2A. Oke. Sekarang kita pindah. Kita buka kurungnya dulu ya, biar nggak bingung kan. 50 min 30 berarti 20. Min 5, min positif 3A berarti min 8A. Ini sama dengan 2A. Berarti 20 adalah 10A. Berarti A adalah 2 meter per sekon kuadrat. Ada yang bingung? Aman enggak, Pak? Enggak. Oke, lanjut ya. Nah, kalau sudah temu A, nyari T dan yang lain-lain itu gampang. Kan tadi kita udah punya persamaan nih. T1 adalah 30 plus 3A. Ya tinggal masukin aja ke sini. Jadi T1 sama dengan 30 plus 3 kali 2. Berarti adalah 36 Newton. T2 adalah 50 min 5 kali 2. Berarti adalah 40 Newton. Oke, kemudian yang pertanyaan terakhir. Tadi kalau misal balok 1 turun 2 meter, berapa usaha gaya gravitasi? Balok 2 turun 2 meter, maka berapa usaha oleh gaya gravitasi pada M1? Oke, kita masukkan rumusnya ya. Usaha itu apa sih? F dot S. Vektor ya. Oke. Nah, coba kita lihat. Pada benda 2, benda 1, dia akan naik ke atas. Sementara W-nya ke bawah. Apa artinya? Artinya gaya berlawanan arah dengan arah gerak. Atau sudutnya 180 derajat. Sehingga ini ya, kita masukkan. F dot S itu M kali min G kali S. Endingnya seperti ini, karena ada faktor cos 180 derajat. Ini adalah min 1. Boleh ditaruh di S atau di min G. Maka kalau kita masukkan, diperoleh jawabannya adalah min 60 Joule. Ada yang mau ditanyakan? Nanti insya Allah nih saya share ya. Ini bisa diekspor ke PDF kok, tulisan saya ini.
Jelas? Jelas, Pak. Baik. Nah, hari ini kita lanjut ke materi hari ini ya. Jadi hari ini materinya lebih ke pembahasan beberapa soal dinamika rotasi. Karena saya yakin ini kalau tanpa contoh soal pasti akan sulit. Nah, saya mulai dari pretest dulu. Oke, kita mulai ya. Oke, kita mulai dari soal pertama. Sebuah silinder pejal bermassa M dan berjari-jari R diletakkan pada bidang miring dengan kemiringan theta terhadap bidang horizontal yang mempunyai kekasaran tertentu seperti gambar di bawah. Setelah dilepas, silinder tersebut menggelinding. Tentukan kecepatan silinder setelah sampai di kaki bidang miring. Nah, kalau digambar seperti ini ya. Oke, langkah pertama buat diagram gaya seperti biasa. Dia hanya ada gaya berat dan gesek. Nah, gaya berat itu kan ke bawah ini ya. Ini akan terurai. Ada yang ke sini dan sini. Nah, yang kalian ingat itu kalau menuruni itu pakai sin. Kalau yang ke arah nembus bidang ini itu cos. Itu penurunannya di trigonometri. Insya Allah sudah ada di bab 3. Nah, sementara gaya gesek ini itu arahnya melawan arah gerak. Karena dia geraknya ke kanan bawah, maka gaya geseknya kiri atas. Jelas ya? Oke. Nah, soal ini bisa diselesaikan dengan cara dinamika ataupun kekalian energi. Jadi gitu ya. Memang bab 1 sampai 5 ini saling berkaitan dan saling melengkapi. Bisa diselesaikan dengan cara A, B, C, D, dan lain-lain. Selama logis, insya Allah saya betulkan. Oke, pertama kita selesaikan secara dinamika. Apa maksudnya dinamika? Berarti pakai yang sigma F dan sigma torsi, seperti itu. Nah, di sini berlaku dua hal. Pertama, sigma F sama dengan MA. Yang kedua, sigma torsi sama dengan I alpha. Nah, ini kita mulai dengan yang sigma torsi dulu. Sigma torsi adalah I alpha. Siapa yang menyebabkan rotasi? Kita lihat gambarnya. Nah, titik pusatnya kan di O ini ya. Maka gaya berat ini itu tidak membuat benda berputar. Jadi W ini itu nggak membuat rotasi. Karena dia hanya membuat translasi. Persis di titik pusat. Sama kayak kalian mendorong pintu di engselnya. Kalau kalian dorong engselnya, itu nggak ngefek pada perputarannya. Cuman kalau sangat kuat, itu bisa membuat engsel pas. Nah, itu bergerak translasi. Nah, itu maksudnya. Nah, begitu pula W cos ini juga tidak membuat rotasi. Karena juga persis kena engsel ini. Nah, siapa yang membuat rotasi? Dia tidak lain adalah gaya gesek ini. Geseknya ke sana, sehingga bisa membuat roda berputar. Itulah yang membuat silinder bisa bergerak rotasi. Makanya di sini menggunakan RF sama dengan I alpha. F ini gaya gesek, R itu jari-jari bola, I alpha momen inersia silinder kalikan dengan alpha. Ada yang bingung sampai persamaan ini? Ya, Pak, bingung, Pak. Bingung? Kalau bingung saya ulangi dulu. Oh iya, Pak. Makasih, Pak. Oke. Jadi ceritanya ini ada silinder ditaruh bidang miring terus dilepas. Menggelinding kan? Bisa dibayangkan ya. Ada silinder dilepas menggelinding. Pertanyaannya berapa kecepatan setelah sampai di kaki bidang miring? Berarti yang ditanya saat di sini nih. Berapa V-nya di sini? Gimana ngitungnya? Nah, jadi pertama kita tentukan dulu gayanya apa sih yang bekerja di sini? Nah, ternyata kita dapatkan bahwa hanya dua gaya yang bekerja, yaitu gaya berat. Yang kedua adalah gaya gesek. Saya sampai sini bisa dipahami? Iya, Pak. Oke. Nah, sekarang karena dia bergerak menggelinding, maka dia melakukan dua gerak sekaligus, translasi dan rotasi.
Kalau translasi berlaku sigma F sama dengan sini aja. Sigma F sama dengan MA, ini berlaku untuk translasi. Kalau rotasi, sigma torsi sama dengan I alfa. Tinggal kita cek siapa sih yang membuat translasi dan siapa sih yang membuat rotasi. Nah, itu yang kita bahas di halaman selanjutnya. Oke. Bisa dipahami sampai sini? Ada yang bingung? Oke, saya lanjutkan ya. Nah, untuk persamaan torsi tadi ya, karena yang membuat dia berputar adalah gaya gesek, maka torsinya hanya oleh gaya gesek, yaitu R kali F sama dengan I alfa. R kali F sama dengan I alfa. Ini ya. Ini persamaan satu kita simpan. Nah, karena silinder itu persamaannya setengah MR kuadrat, nih, kita substitusikan, nanti R-nya bisa dicoret. R ini sama R ini coret, kemudian R kali alfa itu A, disubstitusi, diperoleh F adalah sama dengan setengah MA. Nah gini, saya tulis saja. R kali F sama dengan setengah M R alfa. R kuadrat kan RR ya, ini coret. Nah, R alfa itu tidak lain adalah A. Makanya jadinya adalah F sama dengan setengah MA. Kita simpan persamaan satu, persamaan torsi. F sama dengan setengah MA. Ada yang ditanyakan? Ini ceritanya kita mengurai persamaan. Kan ini ya, kuncinya di dua ini dan ini. Nah, tinggal kita mau ngecek nih yang mana aja. Kita mulai dari yang sini dulu. Kita dapatkan nilainya adalah F sama dengan setengah MA. Bisa dipahami? Oke, saya lanjutkan. Nah, sementara untuk persamaan translasinya, itu berlaku persamaan ini. Jadi sigma F-nya itu yang ke kanan bawah itu mg sin theta. Sementara yang kiri atas itu adalah F. Makanya kenapa jadi mg sin theta min F. Ini sama dengan MA. Oke, nah karena ini berkaitan, maka kita bisa substitusi keduanya. Jadi persamaan harus sinkron ya. Yang ini, yang sebelumnya tadi, F sama dengan setengah MA, itu harus sinkron dengan yang ini. Jadi gimana caranya? Ya kita substitusi. Jadinya mg sin theta min setengah MA sama dengan MA. Oh, enggak. Oke. Pindah ruas, jadinya mg sin theta sama dengan 3/2 MA. Pindah ruas, kita peroleh nilainya adalah A adalah 2/3 G sin theta. Inilah percepatan yang kita dapatkan. Ini kan M-nya bisa dicoret ya. Nah, kemudian kalau ditanya kecepatan, kita bisa pakai persamaan kinematika dulu, yaitu V kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Kemudian kita masukkan nilai A-nya, kita substitusi putar-putar, ketemulah nilai V 4/3, akar 4/3 GH. Oh, ini ada hubungannya juga ya. H adalah S sin theta. Maksudnya gini, oke kita kembali ke gambar. Ini kan H, ini S. Apa hubungan antara H dan S? Sin kan? H bagi S adalah sin theta. Makanya S adalah H bagi S adalah sin theta.
Berarti S adalah H per sin theta. Makanya ketika disubstitusi bisa menjadi seperti ini. V sama dengan 4 per 3. V sama dengan akar 4 per 3 GH. Dan kita lihat ini hasilnya lebih kecil ya. Maksudnya kalau nggak pakai berputar, itu V-nya sama dengan akar 2 GH. Yang dulu kan seperti itu ya, kalau mencari berapa kecepatan saat benda jatuh. Nah, tapi ketika menggelinding, maka kecepatannya lebih kecil. Kenapa lebih kecil? Karena terbagi menjadi dua, ada yang translasi, ada yang rotasi. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan untuk persamaan dan gerak translasi ini? Jelas? Oke, atau sementara dicerna dulu. Nanti saya bagikan. Oke, kita lanjut. Bagaimana menyelesaikan ini dengan pendekatan energi? Nah, misal jadi gini. Pertama kita cek dulu gimana sih kondisi energi benda, kondisi awal dan kondisi akhir. Fitri, Dangki sini, Dangki. Bentar ya. Dangki sini. Sayang? Iya, Pak. Aman, Pak. Aman, Pak. Tak kunci ya? Tak kasih kunci ke sini. Oke, maaf. Sedikit gangguan. Insya Allah sudah teratasi. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang untuk menyelesaikan dengan teknik kawan energi, kita buat persamaannya dulu ya. Yaitu, sebentar, tadi ada yang nanya nggak? Maaf, tadi ada gangguan sedikit. Ada yang mau bertanya tadi? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Oke. Nah, kita lihat bahwa dia untuk kondisi mula-mula E1 ini, dia hanya punya energi potensial. Karena dia kan masih diam ya. Kita lihat tadi. Nah, dia punya energinya adalah Mg H plus R. Karena dia punya H dan ketambahan dengan R. Karena makna energi potensial itu dari titik pusat masanya. Oke. Nah, sekarang untuk kondisi di bawah itu dia punya 3 energi, potensial, energi kinetik translasi, dan rotasi. Loh kok ada energi potensialnya? Karena tadi saya bilang bahwa makna energi potensial itu standarnya adalah pusat massa terhadap titik acuan, misalnya tanah. Berarti saat di bawah sekalipun, dia masih punya ketinggian berapa? Yaitu sebesar R. Nih. Itulah kenapa saat di bawah, dia punya energi potensial. Bisa dipahami ya? Ini kondisi 1, ini kondisi 2 yang digambar tadi. Nah, ini kondisi 1, ini kondisi 2. Pada saat 1 dia punya potensial saja, sementara saat di bawah dia punya potensial dan kinetik. Oke, nah sekarang kita masukkan persamaannya. Nah, kalau yang di buku ini dia membahas asumsi secara umum. Jadi, misal ada perubahan energi mekanik. Kalau misal ada perubahan energi mekanik, berarti E2 min E1. E2 min E1. Nah, jadi kalau kita kurangkan, kita peroleh nilai di bawah ini ya. Nah,
Tetapi karena apa namanya dia total energinya itu tetap tidak berubah. Jadi gini, gaya geseknya pun tidak mengurangi energi mekaniknya, karena sebenarnya dia hanya merubah dari kinetik translasi menjadi energi kinetik rotasi. Berarti dalam hal ini kekalahan energi berlaku. Jadi kita bisa tulis persamaannya E1 sama dengan E2. Maka nanti kita dapatkan MGH, di sini aja. Nanti kita bisa dapatkan E1 sama dengan E2. Berarti yang kiri MGH plus MGR. Ini yang satu ya. Ini sama dengan MGR plus setengah MV kuadrat. Nah, ini sudah disederhanakan ya. Jadinya 3/4 MV kuadrat. Oke. Plus 3/4 MV kuadrat. Ini coret. Sehingga yang tersisa tinggal M-nya juga bisa dicoret ya. Nah, berarti kita pindah ruas, jadinya 4/3 GH adalah V kuadrat. Makanya bisa diperoleh V adalah akar 4/3 GH. Nah, dengan cara ini ternyata sama juga hasilnya dengan pembahasan yang tadi. Dinamika tadi, sama ya. Nah, seperti itulah cara menjawab soal ini. Baik dengan cara dinamika maupun dengan energi, dua-duanya bisa. Ada yang mau ditanyakan? Halaman berapa yang bingung? Ya, ini saya jelaskan. Bisa dilanjutkan? Pak, ini 4/3 Pak ya? Kenapa? Iya, V sama dengan akar 4/3 GH. Iya Pak. Baik. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Sebuah batang homogen dipasang melalui engsel pada dinding. Pada jarak D sama dengan 2 meter di atas engsel, dikaitkan kawat yang ujung lainnya dihubungkan dengan ujung batang. Kemudian batang bentuk sudut 30 derajat terhadap horizontal, dan pada ujung batang digantungkan beban beratnya 40 Newton melalui sebuah tali. Jika berat batang adalah 60 Newton dan panjang batang adalah 3 meter, tentukan gaya tegangan dalam kawat dan gaya yang dilakukan engsel pada batang. Ya, soalnya seperti ini. Nah, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah kita gambar dulu. Ini ceritanya kayak gimana sih? Oke, jangan stres dulu ya. Lihat panah-panahnya. Nah, jadi ini ya, ada batang. Ini batang. Ada engsel. Diikat sama tali. Di ujung dikasih berat. Kira-kira seperti inilah. Oke, nah sekarang saya jelaskan. Maksudnya panah-panah ini apa? Kita mulai yang kiri dulu. Nah, ini engsel. Di engsel ini, dia memberikan gaya dorong ke batang. Dan gayanya itu bisa diuraikan pada sumbu Y dan sumbu X. Kita misalkan yang ke atas adalah FY, sementara yang horizontal kita misalkan adalah FX. Satu-satu ya, ada yang bingung untuk yang FY, FX ini? Yang gaya kiri bawah ini? Abaikan yang kanan dulu. Jadi kalau lihat semuanya Pak, saya yakin pusing. Tapi kalau kita bahas satu-satu, insya Allah akan lebih bisa dicerna. Sama kayak berbuka puasa ya. Kalau buka puasa langsung 3 piring, pasti nggak kuat. Tapi kalau kita makan sedikit-sedikit, nah insya Allah bisa. Oke, saya mulai yang kiri bawah dulu. Ada gaya engsel. Arahnya ke atas dan ke kanan. Bisa dipahami? Insya Allah Pak. Baik. Selanjutnya, ada gaya berat oleh batang. Ini kan batang ya.
Batang ini titik pusat beratnya di tengah. Maka dia punya gaya berat ke bawah di sini. Bisa dipahami? Oke. Nah, terus batangnya sendiri diikat dengan beban. Maka di sini juga ada gaya berat. Yang ini. Ada gaya berat oleh beban. Gaya terakhir adalah gaya oleh tegang tali. Arahnya miring. Miring ke sini. Nah, ini bisa diuraikan dua juga. Ada yang ke atas, ada yang ke kiri. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Secara umum ada 4 gaya. Gaya engsel, gaya berat oleh batang, gaya beban, dan gaya tali. Nah, 4 gaya ini yang kita uraikan. Bisa dipahami? Sampai sini? Oke, saya lanjutkan. Nah, kalau dia setimbang, itu pasti berlaku 3 hal. Pertama, sigma fx sama dengan 0. Kedua, sigma fy sama dengan 0. Ketiga, sigma torsi sama dengan 0. Nah, ini kayak soal sebelumnya ya, yang sudah kalian kerjakan. Cuman ini sedikit lebih kompleks. Nah, buku ini membahasakan Y itu dengan V. Maksudnya vertikal ya. Ini sumbu Y. Nah, jadi di sini kita kerjakan satu-satu. Pada sumbu Y, apa aja sih gaya yang bekerja? Ternyata ada gaya engsel vertikal, FV, kemudian gaya tegang tali vertikal, TV, itu arahnya ke atas. Sementara W besar, itu batang tadi ya, itu ke bawah, kemudian beban tambahan tadi, W kecil, ke bawah. Maka kita dapatkan persamaan satu ya, kita masukkan nilainya tadi. Bisa dipahami sampai sini untuk persamaan yang sumbu Y? Kalau bingung langsung tanya ya. Iya, Pak, masih dipahami. Baik. Kita lanjutkan. Oke, oh maaf, sedikit salah halaman tadi. Dari mana tadi ya? Oh ya, nah sementara untuk horizontal itu hanya ada 2 gaya, yaitu FH dan TH. Oke, gini. Yang horizontal kan cuma 2 nih, ada FH sama TH. Ini gaya engsel dan tegang tali. Jadi sigma X sama dengan 0. Nah, siapa Fx-nya? Ini adalah FH horizontal. Saya samakan saja dengan di buku ya, biar nggak bingung. FH min TH. Karena FH arahnya ke kanan, sementara gaya tegang tali ke kiri, maka mereka berlawanan arah. Jadinya seperti ini. Dengan bahasa lain, FH sama dengan TH. Oke, itu persamaan kedua. Yang persamaan sumbu X. Ini. Sekarang kita ke persamaan yang ketiga, yaitu sigma torsi. Sigma torsi sama dengan 0. Sigma torsi sama dengan 0. Nah, kalau kita mau ngerjain sigma torsi, kita harus pilih dulu titik mana sih yang mau dijadikan acuan. Nah, untuk soal ini paling mudah kita pakai titik acuan itu di titik P, di sini. Karena ini gayanya paling banyak. Biar hilang semua gitu. Yang di sini hilang. Sehingga di titik ini torsinya hanya ada oleh 2 gaya. Oh, maaf, 3. Siapa saja itu? Yaitu FV, ini,
Karena dia punya, ini kan ke atas nih, dia punya jarak ke sini. Yang kedua adalah FH. Saya gambar di sini aja, biar nggak terlalu pusing. Hanya ada 3 gaya jadinya. Yang pertama adalah FV. Ini kan titik P di sini tadi. R-nya adalah ini R1. Kemudian ada lagi, ini FV. Yang ini, bentar. Saya buat tambah page saja biar enak. Ini aja biar enak. Nah, titik P kan di sini nih. Jadi gayanya tinggal 3 saja. Siapa saja itu? Pertama, gaya ini. Ada FV, sorry. FV ke atas. Karena dia punya R. Ini R-nya, R1. Ini adalah torsi 1. Kedua adalah F horizontal. Ini kita perpanjang ke sana. Ini FH. Nah, dia juga punya R. Yang ini dia R-nya, R2. Dan yang terakhir adalah gaya berat. W. Ini juga punya R. R-nya yang ke sini. R3 kita tulis. Yang lain itu 0. Kenapa? Karena posisinya persis di titik P. Karena persis di titik P, maka tidak punya R. Kalau nggak punya R, maka torsinya 0. Jadi yang T, itu kan dia persis di titik sini nih. Maka torsinya 0. Ini nggak ada. Begitu pula beban yang gantung di sini. Itu juga nggak punya torsi. Bisa dipahami sampai sini? Oke, saya lanjutkan. Nah, kalau sudah, kita masukkan persamaannya. Sigma torsi sama dengan 0. Siapa saja torsinya? Tadi ya. Yang pertama FV vertikal, di mana R-nya adalah A cos 30. R1, oke. Panjang titik ini ke sini, ini A. Ini ke sini, ini A. Oke, kita mau nyari jarak ininya nih. Gimana cara nyarinya? Karena sudutnya ini 30 derajat, ya pasti samping miring. Makanya jadi dikalikan dengan cos. Nah, itulah kenapa ini jadi F A cos 30. Nah, sementara yang satunya yang horizontal. Yang horizontal kan berarti ini ya. Ya, berarti temennya. Kalau yang satunya cos, satunya pasti sin. Itulah kenapa yang ini jadi F sin 30. Kenapa ini minus? Karena dia berlawanan arah putarnya. Coba lihat. Yang FV itu memutar searah jarum jam. Yang ini searah jarum jam. Sementara yang FH dari bawah itu justru berlawanan arah jarum jam. Nah, karena berlawanan itulah dia jadinya negatif. Makanya jadi ini FH sin 30. Oke, sementara yang gaya berat, oke, ini ya. R-nya, oke, karena dia ini setengahnya A, ini kan di tengah ya. Maka jadinya dia R-nya pakai A cos 30 per 2. Setengahnya FV. Setengahnya ini ya. Kemudian kita lihat arahnya. Dia memutar berlawanan arah jarum jam. Berarti dia negatif. Oh, ini ketinggalan ya. Ini harusnya negatif. Oke. Lanjut. Oke, nah dengan substitusi W-nya kan sudah punya nilainya nih. Maka kita dapatkan persamaan 3 adalah ini. FV sama dengan 0,577 FH plus 30 Newton.
Oke, nah ini tentang perbandingan TV dan TH ya. Maksudnya gaya tegangan tali. Kalau ini tan alfa, ya masukin tan 30, gampang lah. Nah, kita sudah dapat 3 persamaan nih. Sebentar, kita cek lagi. Oke, ini persamaan 1 ya. Persamaan 1. Persamaan 2. Ini persamaan 2. Dan ini persamaan 3. Nah, selebihnya adalah teknik substitusi eliminasi. Jadi, semuanya disubstitusi eliminasi. FV dibuat menjadi FH. Atau sebaliknya. Nah, kalau substitusi eliminasi ini sebenarnya terserah ya. Ini sudah freestyle. Mana yang mau disubstitusi, mana yang mau dieliminasi, ini terserah. Nah, kalau buku ini, dia menggunakan substitusi TV TH. Kemudian TV-nya disubstitusi dengan TH, substitusi ke sini. Kemudian substitusi persamaan 56 diperolehlah nilai ini. Ya, saya rasa ini kalian harus latihan untuk ini, karena ini memang butuh keterampilan. Bagaimana mensubstitusi persamaan yang ada. Jadi dari 3 persamaan substitusi, maka diperoleh nilai ini ya. Diperoleh nilai TH-nya 91 Newton, F-nya 82,5 Newton. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Bingung ya? Halo? Lumayan, ya alhamdulillah. Jadi gini, untuk teknisnya itu memang butuh latihan. Tapi yang penting itu konsepnya. Konsepnya adalah gimana caranya kita bisa membuat 3 persamaan. Sigma fx 0, sigma fy 0, sigma torsi 0. Ini yang konsep di sini. Terus gayanya apa saja di sumbu X, gayanya apa saja di sumbu Y, gayanya torsinya apa saja. Nanti dengan substitusi 1, 2, 3, terserah. Mau fx yang ke torsi atau torsi yang ke f, itu sembarang. Ini sudah bebas. Nanti kalau utak-atik di sana, nanti insya Allah bisa ketemu yang ditanyakan. Oke, soal selanjutnya. Semoga masih kuat ya. Yang ini lebih gampang kok. Yang ini lebih gampang. Yang tadi memang agak susah, saya akui agak susah. Nah, tapi perlu tuh saya ajarkan, biar kalian juga tahu seperti itu, bahwa ada persoalan kesetimbangan seperti itu. Dan sebenarnya informatikanya di sini, yaitu algoritma penyelesaian masalah. Algoritma kalau soalnya gini, apa sih yang harus dilakukan? Oh, langkah 1, buat persamaan sigma fx 0, baru detailnya. Oh, langkah 2, buat persamaan sigma fy sama dengan 0. Terus detailnya. Terus sigma torsi sama dengan 0. Nah, itu baru detailnya. Baru nanti substitusi 1, 2, 3. Nah, algoritmanya di situ. Oke, lanjut. Soal selanjutnya. Ada roda berputar pada sumbu dengan kecepatan sudut 810 putaran per menit. Nah, kalau ada kata-kata putaran per menit, itu maknanya RPM, rotation per minute. Nah, jadi maksudnya 810 putaran per menit, berarti dalam 1 menit berputar 810 kali. Berarti kalau 1 detik, tinggal dibagi 60 ya. Jadi nanti kalau mau nyari frekuensi, itu tinggal 810 bagi 60. Jadi ini beda ya dengan omega ya. Jadi kecepatan sudut yang biasa kita maknai itu kan 2πf. Nah, ini tidak langsung, jadi ini belum. Ini baru masih f, frekuensi. Jadi nyari frekuensi dulu. Frekuensi itu banyaknya putaran bagi waktu, itu 810 bagi 60. Ini baru dapat frekuensinya.
Nah, ini kita bisa dapatkan 1, 3, 5. Ini 135 Hz. Sorry, ini 60 ya. Berarti 13,5 Hz. Berarti kalau nyari kecepatan sudutnya, aslinya adalah 2pi kali dengan F ini. Berarti W adalah 2pi kali 13,5. Tidak lain adalah 27 pi radian per sekon. Oke. Jadi kalau yang dimaksud omega itu harus tetap dihitung ya. Jangan tertipu dengan tulisan ini. Karena memang di soal-soal ataupun di dalam teknik, itu biasanya langsung disebutkan seperti ini. Tapi itu belum omega. Harus dihitung dulu. Oke. Sebentar. Jadi ceritanya ada roda pertama berputar. Terus ada lagi roda 2 yang diam. Momen inersianya 2 kali yang pertama. Terus tiba-tiba ditempelkan. Kemudian yang ditanya berapa kecepatan sudut gabungan dan berapa besarnya energi kinetik yang hilang. Jadi istilahnya ada penggabungan paksa antara yang bergerak dan yang tidak bergerak. Ini ya gambarnya ya. Jadi mula-mula ini bergerak. Terus yang ini diam. Ini diam. Terus ini ditempel. Kayak gini. Nah, gimana omeganya? Jadi ini ada I1. Kemudian yang benda 2 ini nilai I-nya adalah 2I. Maka I gabungannya adalah I1 plus 2I atau 3I. Oke. Nah, karena digabungkan sesumbu, maka dan tidak ada gaya lain, maka berlaku kekekalan momentum sudut. I1 omega 1. Oh, gini, sorry. L awal, LA, sama dengan LB. Momentum sudut mula-mula sama dengan momentum sudut akhir. Kira-kira gitu. Apa momentum sudut mula-mulanya? Mula-mula adalah I1 omega 1 plus 0 sama dengan 0 ini karena benda 2 masih diam ya. I gabungan kali W aksen. Nah, ini jadinya ini. I gabungan jadinya 3 omega aksen. Sehingga omega aksen tidak lain adalah omega per 3. Gampang ya? Tinggal masukin rumus ini. Momentum sudut awal sampai dengan momentum sudut akhir. Momentum sudut awalnya hanya oleh ini. Sementara momentum sudut akhirnya itu bergabung. Maka tinggal masukin rumus, ketemu jawabannya. Matematikanya nggak jelimet insya Allah. Nah, ini tinggal masukin angkanya tadi yang saya tunjukkan. Nah, sekarang yang ditanya energi kinetiknya. Apa rumus energi kinetik rotasi? Itu tidak lain adalah setengah I omega kuadrat. Ini ya. Oke. Nah, sekarang kita substitusikan. I gabungan tadi itu kan 3 kalinya I ya. IT tadi kan sama dengan T itu gabungan. 3I. Nah, itu disubstitusi. Makanya jadi angka ini, 3 ini. Sementara omega aksen, tadi kita dapatkan nilainya sepertiga omega mula-mula. Ini ya, sepertiganya ya. Nah, jadi sepertiga omega. Dikuadratkan, diperoleh jadinya 1/6 I omega kuadrat. Nah, ini adalah energi kinetik rotasi akhir. Nah, jadi berapa energi yang hilang? Ya tinggal hitung aja. Energi kinetik mula-mula dikurangi dengan energi kinetik akhir. Mula-mulanya ini, rumusnya energi setengah I omega kuadrat tadi ya. Sementara energi kinetik akhirnya adalah 1/6. Dikurangkan jadinya 2/3 I omega kuadrat.
Ada yang mau ditanyakan? Jelas? Dapat 1/6 dari mana? Ini. Kan setengah IT omega kuadrat. IT-nya disubstitusi ini, 3I. Jadinya ke sini. Kemudian omega aksen kita dapatkan tadi adalah sepertiga omega mula-mula. Sepertiga dikuadratkan, kan jadinya 1/9 kan? Ini kan jadi 1/9 nih. Ini jadinya 1/9. Kalikan dengan 3, kan jadi 1/3. 1/3 kali setengah, jadinya 1/6. Nah, itulah dapatnya 1/6 I omega kuadrat. Bisa dipahami? Ada yang mau ditanyakan? Masih kuat? Atau sudah capek? Capek. Oke, ya sudah, kalau sudah capek nggak saya paksakan. Mungkin insya Allah itu dulu hari ini. Saya akhiri. Insya Allah materi ini saya share juga di grup, di Classroom ya. Saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak. Warahmatullahi